Assalamualaikum sobat solder, alhamdulillah jumpa lagi. Kali ini saya akan mencoba membagikan skema penguat bass dan treble yang beberapa hari lalu saya sempat posting cara pemasangannya pada tape kompo Panasonic, yang linknya nanti akan saya pasang di deskripsi video ini. Kita mulai dulu untuk menggambar IC-nya. IC LA3600 seperti ini ya. Oh ya, saya menggunakan IC yang KW, bukan IC yang asli ya, karena saya belinya dapatnya yang KW, ya sudah saya pakai aja. Tapi alhamdulillah semuanya berfungsi. Dan ini IC-nya dia punya 8 kaki, 8 set kaki, maksudnya 8 pasang kaki. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini pin satunya di sini. Nah, ini juga di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini IC-nya pakai LA3600 atau bisa juga pakai CD 7796 GP. Nah, ini sama aja, teman-teman bisa pakai dan tinggal tancap tanpa merubah sirkuitnya atau komponen pendukungnya. Kita mulai dari sini ya. Untuk groundnya kita ambil dari sini, ground atau apa ya namanya, ground atau minusnya, ground sekaligus minusnya. Jadi karena ini menggunakan atau hanya menggunakan tegangan tunggal, dia bisa bekerja dari tegangan 9 volt sampai 12 volt sepengalaman saya. Kalau lebih dari 12 volt masih bisa, cuma biasanya sih gampang mati nanti IC-nya. Nah, ini pin 15 ini dia terhubung ke ground. Ini adalah pin bias. Nah, ini elko. Maaf ya kalau simbol elko-nya seadanya, tapi mudah-mudahan ngerti lah. Nah, ini pakainya minimal 16 volt, ya sampai tak terhingga lah. Kalau biasanya sih yang saya pakai kemarin itu 50 volt, karena saya adanya yang 50 volt. Dan untuk kapasitasnya teman-teman bisa pakai minimal 22 mikrofarad sampai 47 mikrofarad. Jadi ini minimalnya ya, yang saya gambarkan ini adalah minimal yang bisa dipakai. Nah, kalau saya pakainya kemarin yang di video itu 50 volt 22 mikrofarad ya. Dan ini adalah pin VCC. Ini untuk jalur positifnya. Jalur positifnya ini kita gini ya. Ini dia terhubung ke resistor. Nah, di sini ya, adalah plus 12 volt. Nah, ini resistornya teman-teman bisa pakai yang 100 ohm. Dan jangan lupa di sini kita pasangkan elko. Nah, di sini elko. Karena di sini pakai 12 volt, 9 sampai 12 volt, jadi minimal kita pakai yang 16 volt. 100 mikrofarad aja cukup. Jadi 100 mikrofarad, kalau punya yang lebih besar juga tidak masalah, tapi saya rasa akan mubazir ya. Jadi minimal pakai 100 mikrofarad. Dan kita masuk lagi pin sebelahnya ini adalah pin output. Nah, pin output ini seperti ini ya. Kita couple menggunakan elko, bisa menggunakan 25 volt sampai 50 volt. Untuk kita gambar minimalnya aja ya. Minimal pakai yang 25 volt. Terus untuk kapasitasnya, kapasitas elko-nya teman-teman bisa pakai 1 mikrofarad juga boleh, tapi kalau saran saya sih pakai yang 10 mikrofarad. Mengapa? Kalau yang 10 mikrofarad ini nanti
bassnya itu lebih keluar, jadi tidak mampet gitu. Dan kenapa ini harus dikoppel dengan elko, agar tegangan DC dari IC-nya ini tidak keluar. Dia memblokir tegangan DC, jadi yang keluar hanyalah sinyal-sinyal suara. Dan sebagai pengaman lagi, teman-teman bisa tambahkan resistor di sini ya. Di sini ada resistor, pakai yang 1 kilo aja. Kemudian ini adalah outputnya. Kemudian di sebelahnya ini adalah pin inverting inputnya. Ya, ini dia terhubung dengan output. Di sini ada kapasitor 1 nano. Nah, kapasitor 1 nano ini teman-teman bisa pakai yang keramik atau yang mika, yang penting 1 nano nilainya. Nah, kemudian kita biarkan dulu ya ini, karena nanti mau dipakai. Jadi kita gambar yang lain dulu ya. Nah, di sini ini adalah pin non inverting inputnya. Nah, ini kita gambarkan seperti ini ya. Ini kita minggir dikit ya, kita kasih kesempatan buat yang ini nanti. Nah, ini kemudian kita pasang elko di sini ya. Ingat, ini kaki yang ini adalah minus, yang saya coret-coret ini minus. Nah, minimal teman-teman pakai itu 16 volt. Kalau saya pakai kemarin itu 50 volt. Lebih bagus 50 volt, tapi minimal 16 volt. Dan untuk nilainya itu yang saya pakai kemarin itu 10 mikrofarad. Minimal teman-teman pakai yang 10 mikrofarad. Kalau tidak ada 10 mikrofarad, teman-teman bisa pakai yang 22 mikrofarad, 33 mikrofarad sampai 47 mikrofarad. Nah, kalau pakai yang 1 mikrofarad bagaimana? Bisa, tapi ya itu nanti bassnya yang masuk itu nanti ada yang kepotong. Nah, seperti itu ya. Ini untuk bagian input. Nah, kalau teman-teman pengen apa ya namanya, lebih ngecis lagi, treble-nya itu lebih ngecis, kita tambahkan di sini ada resistor dan di sini adalah kapasitor. Kita paralel. Nah, dan di sini adalah inputnya. Nah, untuk nilai resistor ini pakai yang 18 kilo ohm, dan untuk kapasitor milar atau kapasitor mika atau kapasitor keramik, teman-teman bisa pakai yang nilainya 1,5 nano. Jadi di sini 1N5 atau 1N5 atau biasanya di bodinya itu tertulis 152. Nah, itu ya. Kalau teman-teman tidak menginginkan penambahan apa ya namanya, treble atau ngecisnya itu lebih dalam lagi ya, ini dihilangkan aja, jadi dilangsungkan aja di sini. Nah, oh ya, untuk resikonya jika menambahkan ini nanti biasanya outputnya akan kepotong ya, karena ada penambahan resistor 18 kilo ohm ini. Itu resikonya. Tapi treble-nya itu lebih wah gitu. Ya, cocok buat teman-teman pecinta treble yang cis gitu. Kakinya, nama kakinya di sini adalah kaki di sini ya, bass. Di sini pin bass, pin NF. Nah, di sini juga pin bass, pin NF, bass NF, bass NF. Di sini bass, di sini NF. Jadi teman-teman bisa pakai di mana aja, terserah teman-teman mau meletakkan di mana aja.
sesuai dengan keadaan PCB yang teman-teman pakai. Nah, kalau saya kemarin pakainya seperti ini. Di sini saya gambarkan untuk bagian busnya. Untuk di sini ada kapasitor, biasanya dia terhubung seperti ini. Jadi untuk pin base dan pin NF dia terhubung menggunakan kapasitor. Nah, di sini kemarin saya pakai yang 47 nano atau 473. Nah, kalau tidak punya 473 bisa pakai 33 nano atau yang 33N. Atau di bodinya itu tertulis 333, atau bisa juga pakai 563 atau 56 nano. Nah, kemudian untuk yang pin NF ini terhubung dengan elko, dan untuk nilai elko nya di sini 50 volt. 2 yang saya pakai ya, yang saya pakai kemarin itu 2,2 mikrofarad itu. Dan di sini untuk treble-nya di sini saya pakai kapasitor. Nah, ini ya, diingat ini tidak harus berada di ujung sini, karena ada beberapa rangkaian yang saya lihat itu dia pakainya di sini dan di sini. Ya, itu tidak harus. Jadi teman-teman bisa pakai di sini, sini. Ya, terserah. Yang penting harus saling berpasangan ya. Jadi ini pasangannya dengan ini pasangannya dengan ini pasangannya dengan ini pasangannya dengan ini. Ya, seperti itu. Dan ini kita hubungkan pin base dengan pin NF menggunakan kapasitor. Nilai kapasitor yang saya pakai kemarin itu adalah 470 piko, atau di bodinya itu tertulis 470 piko atau 471. Kemudian yang pin NF ini saya kemarin pakai yang kapasitor dengan nilai 8,2 nano, atau di bodinya itu tertulis 822. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak punya 822, teman-teman bisa pakai yang 682, atau bisa dicoba juga dengan 562 atau 472. Tapi perlu diingat, ini nanti berisiko ke hasil treble-nya. Kalau makin ke 822 ini nanti treble-nya bakal lebih lebih open gitu, lebih kebuka. Jadi cis tapi dia lebih kebuka. Jadi bagi yang suaranya mendem itu bisa dicoba dengan menggunakan kapasitor 822 yang ini. Kalau pingin cis-cisnya aja, teman-teman bisa pakai yang 472. Nah, bisa dicoba-coba nanti. Kemudian untuk bassnya, karena saya tidak suka yang terlalu berlebihan, nah di sini saya tambahkan resistor. Di sini resistor 10 kilo ohm. Kemudian kita sambungkan ke ujung kapasitor 822 yang di sini ya, yang saya pakai itu 822. Di sini saya pakainya yang 10 kilo ohm. Nah, ini ya. Jadi intinya bassnya itu dihalangi sedikit oleh resistor 10 kilo ohm. Kemudian dari sini nanti kita hubungkan ke sini, ke pin inverting inputnya yang ini ya, sobat solder. Jadi kita bikin seperti ini aja ya. Kita jumper, misalnya kita namai ini titik A, kita namakan ini titik A. Nah, di sini kita jumper ke titik A yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Jadi A ini
kita jumper ke sini A. Nah, seperti itu ya sobat solder. Dan demikian ya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.